Oke, banyak orang yang mengklaim seperti ini. Coba kita lihat. Yesus itu Islam karena ia berserah diri kepada Allah. Kedengarannya meyakinkan kalau kita tidak pernah belajar sejarah, belajar bahasa, dan belajar teologi. Sebagai akademis yang mempelajari teks kuno, teologi Kristen, mempelajari sejarah dan agama-agama, saya harus luruskan satu hal. Kesimpulan itu lahir dari salah paham yang sangat-sangat mendasar. Argumen mereka sederhana. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Yesus berserah diri, maka Yesus Islam. Masalahnya, dalam studi bahasa dan agama, ini disebut fallacy of equivocation. Saya ulangi, fallacy of equivocation. Menyamakan dua kata yang mirip padahal konteksnya berbeda total. Ya, dalam bahasa Arab, istilah ini memang bisa bermakna penyerahan diri, tetapi dalam konteks agama, Islam adalah nama agama yang baru muncul pada abad ke-7. Sementara Yesus hidup di abad pertama, 600 tahun sebelumnya. Harus dipahami dengan baik ini. Secara historis saja sudah mustahil Yesus disebut pengikut suatu agama yang belum ada. Itu sudah lucu, nalar dulu gitu. Sampai di sini nalar dulu gitu. Ketika Yesus berserah diri kepada Bapa, itu bukan identitas agama. Itu adalah ekspresi relasi intratrinitas. Dalam tradisi Kristen, Bapa pribadi ilahi, Anak atau Firman pribadi ilahi, Roh Kudus juga pribadi ilahi, ya. Ketika Yesus berdoa, tunduk atau berserah diri, itu menunjukkan natur manusianya, bukan penyangkalan terhadap natur ilahinya. Ini konsisten dalam seluruh kristologi gereja mula-mula. Jadi menyimpulkan Yesus Islam dari doa Yesus sama seperti berkata karena seorang anak patuh kepada ayahnya, maka ia otomatis ikut agama tertentu. Itu tidak sejalan dengan metode akademik manapun. Orang Yahudi pada abad pertama itu punya identitas sangat-sangat jelas. Yesus adalah rabi Yahudi, pembicara dalam sinagoga, pembaca Taurat dan para nabi, ya kan? Semua sumber sejarah baik Kristen maupun non-Kristen sepakat dalam hal ini. Tidak ada catatan dari sumber Yahudi, dari Romawi maupun Kristen awal yang menyebut Yesus bagian dari agama lain. Perlu dicatat, mengambil istilah generik seperti berserah diri lalu menjadikannya bukti historis adalah metode yang tidak dipakai dalam ilmu sejarah. Klaim Yesus Islam karena berserah diri jatuh di 3 titik logis. Ya. Yang pertama, anakronisme. Ini menyisipkan agama pada abad ke-7 ke dalam peristiwa abad pertama. Yang kedua, tadi saya udah katakan, equivocation, mengambil makna leksikal kata Islam lalu memasukkannya ke dalam makna teologis. Dan yang ketiga, misreading kristologi, menyamakan doa Yesus sebagai tanda Yesus adalah makhluk biasa. Padahal sejak abad pertama, doa Yesus sudah dipahami sebagai bagian dari dua naturnya, ilahi dan manusia. Jadi, ketika seseorang berkata Yesus Islam karena ia berserah diri kepada Allah, itu terlihat meyakinkan hanya bagi mereka yang tidak pernah membaca, ya, tidak memahami bahasa sumbernya dan tidak mengetahui sejarah agama-agama. Penyerahan diri Yesus kepada Bapa tidak pernah menjadi identitas agama, tetapi bagian dari relasi ilahi dalam teologi Kristen yang sudah ada jauh sebelum abad ke-7, sebelum Islam ada. Kalau mau diskusi teologi, mari pakai sejarah. Kalau mau bicara sejarah, mari pakai metodologi. Kalau tidak, yang muncul hanya slogan, bukan kebenaran. Anda paham? Tuhan memberkati.